Silahkan, Mbak. Eh, izin eh, update reportnya ya Pak. Tapi kan yang dari minggu lalu belum ya Pak? Dari yang awal bikin logo atau gimana? Ya, silahkan lanjutkan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Pak Ari. Izinkan saya dan Reina untuk menyampaikan progres dari proyek Anikom yang sudah kami kerjakan. Di kelompok ini ada Reina dan ada saya sendiri. Lalu eh, kita namanya Rebitun. Kata Rebi merupakan singkatan dari nama Reina dan Nabila, sedangkan kata Tun diambil dari kata kartun atau kartun karena pelafalannya mirip dengan kata rabbit, maka dibuatlah logo Rebitun dengan gambar dua kepala kelinci. Terus progress reportnya ini apa sih 2 minggu yang lalu upload coming soon di TikTok belum ada juga. Terus di Twitter juga coming soon. Nah, ini minggu keduanya. Ini kita udah upload apa ya? Kayak loading untuk price list-nya. Nah, untuk minggu kemarin kebetulan kita emang belum pasang price list, Pak. Jadi karena kita kan ngambil orderan dari orang terdekat dulu. Itu untuk kayak kita melihat harga pasarnya dulu juga, terus sama kayak masih survei gitu Pak, kayak yang dibutuhin tuh sebenarnya apa sih di joki gitu-gitu. Jadi biar kita jualnya juga bisa kena sasaran gitu. Nah ini eh, di Twitter, terus di Facebook juga 2 minggu yang lalu udah sempat buat Facebook tapi kesuspend. Jadi minggu lalu baru dibuat lagi Facebooknya. Terus ini first buyer-nya mama saya sendiri. Beliau minta bikinin iklan buat jualannya. Terus yang kedua ini ada dari mamanya Rena juga. Kebetulan mamanya Rena jualan juga. Terus iklan ya Rens. Dan ini buktinya. Terus ini ada yang pembeli ketiga. Ini yang tidak dikenal. Dia minta Ini dari eh, mana? dari Telegram ya Rens. Telegram. Iya, Pak. Dari Telegram. Oh, Telegram juga ada. Oke, oke. Oh, ya, saya nggak kebayang ya. Telegram juga harus kita masukin tuh. Oke, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Yang keempat ada ini Pak. Buktinya ada di Telegram juga ya, Rens? Yang keempat ada dari Telegram juga, Pak. Cuman belum diprogres. Dia minta dibikinin video ulang tahun gitu, Pak. Bukti bayarnya ada nggak? Ada, Pak, sebentar. Iya. Kita kan eh, sahnya itu ketika ada DP ya. Ngerti nggak? Kalau cuma kata-kata agak repot ya. Gitu. Nggak bisa, tidak tidak terhitung. Entah mau DP, entah mau full. Pokoknya ada bukti bayar, komitmen fee ya. Minimal termasuk. Buat yang lain, buat akun di Telegramnya juga ya. Telegram juga ada marketnya tuh. Gitu. Agar mempermudah kalian. Telegram ada, ya udah buat Telegram juga. Ya, siapa tahu dapat project dari sana kan lumayan gitu.
Kalau yang ngerasa Pak, project saya udah mulai banyak Pak dari Twitter dari yang lain, nggak apa-apa. Kadang nanti projectnya turun loh. Gitu. Ketika jumlah projectnya turun, kita bisa dapat dari sisi lainnya. Gitu. Karena targetan kalian kalau bisa ya dalam 1 bulan ini sudah bisa full memenuhi minimumnya 2,5 juta ya untuk A. Oke, ini apa? Pak, ini izin apa namanya share screen yang tadi bukti bayar yang tadi happy birthday yang tadi 14.000. Ini siapa nggak tahu Itu ya? ya dari yang Telegram. Itu baru DP, Pak. Oke, nggak masalah. Yang penting ada dibayarnya dan jujur. Oke, ada lagi project lainnya? Udah, Pak. Cuman belum cek-cek yang di Twitter lagi. Kita udah sempat apa ya promosi kayak di komen-komen itu di reply-nya itu kita promosiin tapi belum dicek-cek lagi Twitternya. Oke, oke. Jangan lupa taruh semua konten kalian di semua sosial medianya yang sudah terjual. Jangan lupa dikasih watermark aja, gitu ya. Tambahin watermark terus taruh di situ. Oke, terima kasih. Tunggu, tunggu. Ada berapa project? Berarti totalnya 4 ya? Iya, 4, Pak. Project, total uangnya 58.000. 58.000. Ada 2 project yang tidak dikenal. Mas PJ catat ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, tutup. Mas PJ ada lagi nggak yang belum? Untuk yang minggu lalu. Sepertinya udah, tapi eh, tadi ada yang baru masuk. Arif mau laporan atau enggak? Ya, Arif, mau laporan atau tidak? Iya Pak, malam Pak. Ya, Izin silahkan. Ini yang tadi kamu nggak hadir ya, pagi. Ya Pak? Ya, Ya, kamu satu kelompok berapa orang? saya sendiri Pak. Ya, silahkan. Boleh. Share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin share screen ya Pak. Izin share screen, izin presentasi. Jadi di sini saya sekalian menjelaskan yang kemarin juga. Di sini pengetahuan present by saya Budi Adi Sundarto. Jadi di sini saya mengambil backgroundnya seperti ini, segala macam. Dan di sini komponen yang overview-nya berkonten pada video animasi dan video media video pembelajaran maksudnya proses video matematika. Created by saya pribadi. Kalau saya sini namanya motivation. Dan tentang pesan ini jadi dibuat oleh saya sendiri. Next. Baik. Ini media marketingnya Instagram, X, Facebook, dan TikTok. Ini progresnya minggu kemarin. Ini yang minggu kemarin konten penjualannya, konten segala macam di Instagram, TikTok, X. Ini juga ada Facebooknya. Sini juga, jadi saya itu belum dapat customer Pak kemarin. Saya sebenarnya udah coba kan, coba jualan juga, udah saya promosiin segala macam, tapi belum ada customer yang berminat. Terus saya akhirnya di sini mencoba untuk membuat video animasi saya. Jadi saya berencana untuk nyetok video gitu, video-video pembelajaran. Di sini saya baru buat konsep pecahan segala macam. Di sini progres minggu ini, ini jadi saya jadi tuh kemarin saya berpikir kalau misalkan jadi saya upload dulu ke 3 konten dulu, jadi sambil berjalan gitu Pak. Jadi sini saya upload lagi motivation-nya tentang introduction-nya, owner-nya, start dengan tuan, price list, pembayarannya gitu. Ini ada di Instagram, TikTok, X, dan Facebook gitu Pak. Jadi belum ada satupun lagi.
Belum Pak. Kamu tinggal di mana? Saya lagi ngekos Pak. Ngekos. Iya, Bareng orang tua. Oke. enggak, Ngekos berarti deket di sini UNJ ya? enggak ngekosnya di Jaksel. Oh, ngekos di Jaksel. Iya, Sana. Kenapa ngekos daerah sana? karena tinggal bareng orang tua sih Pak. Orang tua, dan ayah gitu. Oh, tinggal bareng orang tua di sana. Iya. Dekat. Oke. Sekarang gini, kamu, saya nggak paham kenapa kamu kesulitan untuk menggunakan privilege kamu sebagai as a human, sebagai manusia dulu. Kenapa, nak? Ada masalah? Enggak ada sih Pak. Ya, kalau nggak ada berarti ada bisa yang dilakukan penjualan tas ya apapun itu, ngerti nggak? Bisa ke teman kamu, bisa ke kakak kamu, ngerti nggak? Kamu harus mulai sesuatu dulu. Hmm. Tapi ya kalau kalau kamu kayak gini, ini belum ada penjualan nih untuk yang minggu lalu. Iya Eh, Pak. Ternyata ada satu kelompok yang belum, gitu ya. Isinya kamu. Ini kamu kelompok berapa? Kelompok 10 Pak. Kelompok 10 untuk yang UTS. UTS kamu belum terpenuhi nih. Ini masalah sekali, gitu kan? Iya. Karena UTS ya tugasnya ya bisa jual ke siapapun yang terdekat dari kita, ngerti nggak? Bahkan even ya ke orang tua yang itu doang ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena kalau nggak dimulai, kita nggak akan pernah tahu kapan itu akan bisa berjalan. Iya. Tuh. Ya, nah kalau Sebenarnya kamu sih kesulitan, udah di ini sih Pak. Udah di apa namanya? Udah dipromosiin ke teman gitu ya, ke cutting. Tapi belum, mereka belum ada yang berminat. Jadi ya saya juga terus apa namanya? Coba gitu ya, berusaha untuk dipromosiin gitu kan dari TikTok segala macam gitu Pak. kelompok berapa? 10 ya? Nomor 10 Pak. Kelompok 10. Oke. Nah, ya itu masalahnya. Kalau kamu nggak pernah coba jual sekalipun, itu jadi masalah. Tuh ya. Yang di UTS ini nilai kamu yang kurang. Harus saya harus jujur. Kenapa? Gini, gini nah. Saya ngerti kalau kamu langsung merasa, oh saya mau langsung jual ke orang luar. Enggak gitu konsepnya. Kenapa saya bilang first step dulu. Jadi bayi itu baru lahir, ya itu butuh bantuan. Gitu ya. Butuh bantuan dan kita pun ketika memulai sesuatu sangat dimungkinkan butuh bantuan. Gitu ya. Ketika kamu tidak bisa pakai privilege kamu as a human, nah, berarti ada masalah di communication skill kamu, gitu ya, di skill komunikasi kamu, entah itu ke orang tua, maka sebenarnya ada masalah nggak, gitu ya, entah ke teman dan lain-lain, ngerti nggak? Dan itu Oke Pak. kita harus harus mulai menyadari gini, eh, sebagai manusia, salah satu kemampuan yang paling bagus kalau kita miliki adalah kita sadar diri namanya. Sadar diri itu bukan bukan oh saya sadar diri lemah, bukan gitu, bukan. Dalam hal yang positif ya. Ketika saya bermasalah di masalah X gitu ya, kita harus mengaca pada diri kita, berkaca gitu. Bukan mengaca pada berkaca diri kita tuh di mana sih posisinya, paham nggak nak? Gitu ya. Ini untuk yang lain juga. Itu termasuk buat saya. Jadi kita kita orang yang bermasalah adalah ketika dia tahu dirinya bermasalah. Itu masih bermasalah loh ya, orang yang bermasalah. Tapi ada orang yang paling celaka, yang paling mengerikan posisinya ketika dia tidak tahu dirinya bermasalah. Dia tidak tahu bahwa dirinya bermasalah. Itu juga saya selalu berkaca, saya bermasalah nggak ya? Gitu ya. Saya bermasalah nggak ya di sana? Jangan-jangan saya nggak tahu diri saya bermasalah. Itu masalah. Buat yang lain juga. Jadi itu perlu dipikirkan oleh kita. Jangan-jangan kita nggak sadar. Nah, ketika itu terjadi, buru-buru minta tolong sama orang yang menurut kamu bisa diajak tolong. Bro, Pak, Bu, kira-kira saya masalahnya di mana ya? Ngerti nggak? Nah, yang lebih paling celaka lagi, yang celakanya udah pangkat 100 nih, orang yang nggak mau tahu dirinya. Mungkin bermasalah. Itu yang paling celaka. Gitu. Nah, biasanya di level itu bisa juga ada apa ya kelainan seperti narsistik dan lain-lain gitu. Biasanya mulai masuk ke ranah
penyakit gitu ya. Itu yang agak bisa mungkin, dan itu berbeda lagi sudah di levelnya ya. Dan orang sekitarnya yang perlu ngasih tahu biasanya. Itu untuk kita semua nih. Jadi yang bermasalah itu ketika dia tahu dirinya bermasalah, oke, itu tinggal ya dia tahu. Gitu. Mau nggak dibetulin, kalau nggak mau ya itu orangnya yang bermasalah. Ada yang celaka nih, dia nggak tahu bahwa dirinya bermasalah. Ada yang celakanya paling mengerikan, 2 level kuadrat gitu, dia nggak mau tahu bahwa dirinya itu mungkin bermasalah. Itu udah paling ngeri. Ya, jadi kalau ketika tahu, oh kayaknya masalah nih, saya nggak dapat, saya minta bantuan deh. Oh enggak. Gitu. Tujuan saya salah satunya itu agar kita tahu kita ini posisinya di mana di kehidupan ini. Ya Mas ya. Jadi Baik, kamu Pak. kalau kamu kejauhan untuk dapetin orang di luar, ya itu sambi nggak apa-apa. Coba bangun communication skill. Ke orang tua ngomong, ya kan. Kalau makan saya tanya ada masalah Mas. Kalau sama orang tua bermasalah, coba deh ke teman dekat. Gue mau jual ini deh bro, bantuin berapa kek, bayar. Mungkin sih Pak, tapi mereka mereka juga bantu share gitu kan, tapi mereka sendiri pun kayak kadang responnya belum belum berminat gitu. Iya, berarti nggak Hmm. deket biasanya kalau kayak gitu. Ngerti nggak? Kamu biasanya kedekatannya tidak dekat. Mereka masih mengambil jarak yang lumayan. Nah, coba lagi kalau misalkan, oh ternyata memang kayaknya saya nggak punya banyak teman, nggak ada teman yang peduli sama saya. It's no problem, gitu ya. Mulai satu adalah merefleksikan diri, perbaiki diri. Kenapa mereka tidak nyaman dengan saya? Yang kedua adalah selain merefleksi diri tadi, yang kedua adalah ya selain perbaiki lagi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain gitu. Kenapa? Karena kita mungkin kalau meninggal nggak ngubur diri kita sendiri ya, ataupun ya gitu. Untuk yang agamanya lain ya nggak membakar diri kita sendiri. Ternyata kita butuh ketika meninggal pun butuh diangkat ke liang lahat kalau yang muslim gitu, atau butuh di ngaben yang Hindu ya kan butuh dibakar oleh orang lain. Kita butuh orang lain ternyata ketika mati sekalipun. Itu masalahnya. Jadi yang kedua adalah perbaiki lagi apa yang bisa kita perbaiki di penjualan kita. Kalau harganya terlalu mahal, coba turunin lagi. Coba tanya sama temennya. Temennya nggak mau ngerespon lagi, coba cari lagi. Berarti memang kayaknya ada masalah di communication kita, gitu kan. Communication skill kita. Ketika orang lain ngeborder semua. Kalau misalnya ada 100 orang ngejauhin kita, nggak ada satupun yang bisa deket sama kita, itu ada masalah. Biasanya kalau kalau teman-teman yang bermasalah, kita kan kadang anggap kayak teman-teman kita yang bermasalah gitu ya. Ada 100 orang, tapi masih ada kok 2 orang yang nemenin kita. Itu biasanya masih masih memungkinkan yang 100-nya bermasalah. Tapi kalau udah semuanya yang tidak mendekati kita, kita harus mawas diri. Jangan-jangan saya benalunya gitu, saya masalahnya. Paham kan? Jadi kita harus mawas diri. Termasuk sama saya. Selalu berpikir seperti itu. Ketika kita bicara dengan orang lain, nyaman nggak mereka? Mereka merasa kayak saya jadi masalah nggak buat mereka gitu. Saya jadi beban nggak? Saya nyakitin mereka nggak kalau ngomong dan lain-lain. Itu perlu. Ketika kita berkata-kata dan orang lain tersakiti itu sudah jelas sih. Gitu ya. Ya di luar di forum yang memang resmi, ya saya nggak begini ngomongnya. Maksudnya dengan teman-teman saya. Kalian pun ya ketika ngomong di forum resmi seperti ini kan beda, ngerti kan? Ketika kamu menjalin hubungan dengan teman-teman kamu ya dengan ngomong ya seru-serunya aja gitu ya apa adanya kita. Ya, kalau di forum resmi ya kita jadi apa yang harus kita lakukan. Kita jadi apa yang harus kita lakukan. Maksudnya. Ya, tapi kalau di luar ya kamu jadilah manusia yang bisa bersosialisasi, ngomongnya tidak menyakiti orang lain, ya kan? Ya seru senormalnya kita, gitu kan? Ya apa adanya aja dengan hal-hal baik. Apa adanya itu bukan dengan hal buruk ya, dengan hal baik. Karena ketika lahir kita nggak bisa langsung lari, kita belajar. Kalau tahu hal buruk, ya walaupun tidak bisa berubah, ya mencoba saja untuk menjadi baik, nggak ada salahnya. Untuk yang lain ya. Gitu ya. Oke, Baik, Pak. Mas, terima kasih. Jadi Semoga masih ya, bisa Pak. di up lagi. Oke. Iya Pak, baik Pak. Ada lagi kelompok lainnya, Mas PJ?
Udah nggak ada lagi, Pak. Berarti kelompok berapa aja yang enggak di minggu kemarin? Kelompok 10, kelompok 15. 15, terus kelompok berapa lagi? Udah yang belum itu dong. Yang belum ngumpulin sama sekali. Yang nggak ada progres. Yang kelompok yang sakit itu kelompok berapa? Oh, yang sakit itu tadi kelompok, tunggu Pak. Kelompok 13, Pak. 13. Oke, saya catat dulu. Oke. Yang sakit itu nanti tetap minggu lalu ingetin saya buat nagih ya. Oh Oke, iya, Pak. Ya, Pak. kelompok selanjutnya. Tolong sesingkat-singkatnya aja. Jadi per kelompok kalau bisa 4 menit maksimal ya. Jadi langsung to the point. Kalau yang minggu lalu sudah ditampilkan, nggak usah ditampilkan lagi. Fokus pada perkembangan minggu ini. Silakan. Ini udah mulai baru. Silakan. Kelompok yang mana aja? Yang ini yang terbaru ya, Pak. Ya, yang terbaru. Silakan. Yang mana aja? Duluan-duluan aja share screen-nya. Tuh, karena akan kena semua sampai minggu depan pun tetap akan kena. Apa sooner later ya tetap kena. Silakan. Saya Kita duluan akan- nih, Pak. Ya, silakan. Kita akan menghargai yang duluan lah. Iyalah. Silakan, silakan. Tunggu sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan laporan pada minggu kedua. Jadi yang pertama itu kami baru dapat satu pelanggan yang memesan, itu customer-nya itu dia memesan video pembelajaran. Lalu kami melakukan beberapa research mengenai cara membuat media pembelajaran. Nah, ini yang lagi kami research, aplikasi masih tahap pengembangan sebenarnya. Nggak tahu sih berhasil apa enggak, cuman ya kalau emang lagi luang saya kembangin lagi sih, Pak. Lalu berikutnya, ini animasi pembelajaran yang buat customernya. eh, eh, Beliau tuh minta 5 menit, waktu deadline-nya tuh hari Rabu. Cuman sementara kita eh, baru udah 3/4 ada 3/4 lah progresnya. Nah, Itu kamu untuk kenal nggak? eh kita nggak tahu tiba-tiba di chat ada chat di WhatsApp itu, WhatsApp Terus, bisnis kita. terus. Nah, ini untuk masih untuk chatannya, jadi dia ngechat jam 7 malam. Nah, dia tuh nanya buat pembelajaran di ngajar gitu, Pak. Materinya kelas 11, buat kelas 11. Jadi dia ngasih apa nih, drive filenya, Oke, cuman belum dia ini, Pak, belum dia rangkum, langsung file satu buku ya gitu. Jadi kita rangkum sendiri. oke. Nah, itu kan butuh kemampuan matematis ya masalahnya. Ya, Ya, udah, pas kan? tapi udah kita rangkum juga, udah 3/4 juga. Nah, ini dari DP 45 kan, eh, apa namanya, kita kan animasi itu eh, 500 perak per detik ya kalau lebih dari 1 menit. Jadi totalnya itu 150.000. Orangnya juga udah mau dan langsung di DP 45.000, Pak. Ya udah, oke. Ya murah lah masih. Terus, ini nggak dikenal ya? Dia nggak dikenal, Pak. Nah, itu terima Cuma kasih. satu. Cuman satu, Pak. Satu. Targetnya hari Minggu ini berapa? Dua ya? Nah, Kenapa baru satu? Kira-kira. kita terlalu fokus ke yang ini soalnya kita Oke, dikasih pemesanan tuh hari Rabu, cuman kan pas itu lagi UTS, jadi kita kerjain oke. di Kamu berapa hari orang? Sabtu. Tiga, tiga orang. Paralel, Mbak. Mas. Paralel, Mas. Nggak bisa kayak gini. Kalau kalau hanya fokus satu bareng-bareng kayak gitu, walaupun angkanya lebih besar, nanti proyek-proyek yang lain kamu nggak dapet gitu. Kontennya harus terus diisi, ya kan?
Kamu udah deliver sementara belum ke yang ini, ke yang baru pesan ini? Eh, hari ini sih Pak, buat Rencana sementara. izin ngomong Pak, iya. Rencananya hari ini Pak, paling telat itu jam 9:30 nanti, di deliver Oke. 2 menit minimal. Oke. Nah, itu di deliver dulu. Nah, kalian belum masuk nih, ya kan? Tapi monetization kalian itu udah lumayan besar ya sebenarnya ya. Gitu. Kalau bisa masuk, berapa totalnya? 300.000 kalau selesai. Oh, 150. Oh, cuma 150. Oh, Hmm, kecil ya masih 150. Kalau 300, 400 udah lumayan tuh deket-deket ke atas kan. Oke. Ya sudah, berarti harus dimaksimalkan lagi. Ditambah di ini, ternyata di Telegram laku tuh. oh iya Pak, baik Pak. Bisa Nanti juga kita bikin tambahin akun di di Telegram. Telegram. Iya, promo-promo di Telegram. Laku tuh di Telegram juga. Ya, yang lain laku di Telegram ternyata ada yang nyoba. Ya, saya nggak kepikir di Telegram ya. Nggak apa-apa kan? Oke, terima kasih. Ditulis ya Mas, jumlahnya project yang sudah dikerjakan berapa yang minggu ini gitu kan. Total semuanya, terus apa namanya, yang nggak dikenal berapa, total uangnya berapa. Oke, Baik Pak. oke lanjut. Stop share. Selanjutnya. Kelompok saya boleh Pak? Ya, silahkan langsung share screen aja deh. Nggak usah resen ya, duluan share screen aja. Biar adil. Duluan share screen, yang share screen duluan yang muncul dia yang langsung presentasi. Oke, nih yang share screen duluan silahkan. Jadi Oke, duluan share screen aja. oke, mungkin ini ya langsung aja ya to the point ya Pak. Jadi kami dari animation team ya. Ini progres kedua kami yaitu sampai 24 Oktober 2023. Mungkin untuk ke kanan, menil kanan. Ya ini Facebook Linktree yang kemarin juga udah ditambahin. Oke, untuk minggu ini, alhamdulillah ya, meskipun apa ya, hampir nyaris gitu, nggak yang customer 3 ini hampir nggak kepesan. Jadi ada kendalanya tuh di sini awalnya dia udah DM gitu pas sorean. Terus alhamdulillah nih udah saya jawab. Kebetulan IG lagi saya yang pegang. Cuman pas sampai malam dia itu nggak apa ya nggak confirm gitu. Sampai akhirnya harus saya chat kembali supaya dikonfirmasi gitu ini bener jadi apa kagak. Ternyata alhamdulillah jadi. Terus yang tadinya cuma DP ternyata dia sampai transfer full gitu. Jadi untuk customer 3 dia pesan sebuah video meme gitu, tema random, durasi video yang diminta itu 50 detik Pak dia. Nah, di order melalui Instagram. Nah, ini tadi pesanannya itu kemarin ya Senin 23 selesai itu 30 Oktober 2023. Karena ini pesanannya itu baru banget tadi malam, jadi semalam karena dia mintanya meme tema random ya, semalam saya baru cari-cari referensi meme-nya aja Pak, jadi belum ada Oke, progres animasinya. nggak apa-apa. Masih udah ada komitmennya fee-nya dan udah bayar ya. Oke, terus apa lagi? Oke, lanjut Menil. Eh, yang kedua itu customer 4 namanya tuh Tita, dia tuh anak prodi BK, terus Kamu dia kenal mesen kan? video presentasi mengenai BK karir. Ini siapanya Enggak Kak, kamu? enggak Pak, ini dari Twitter. Enggak tahu Pak, dia Oh, dari Twitter, dia ngasih buat nggak identitas kenal. di Oke, lanjut. PPT, Oke, di PPT ini. oke, oke. Durasinya 2 menit di Twitter, dia tuh ngechat sebenarnya dari kemarin kemarin pagi apa sore gitu, terus fixnya dia baru bayar DP tuh malam. Nah, terus semalam saya udah buat dikit, jadinya baru sekitar 1 menit lebih. Tapi kemungkinan ini bisa lebih dari 2 menit karena konten yang dia buat juga masih banyak. Terus buat deadline-nya tuh 3 hari setelah pemesanan, jadi tanggal 26 Oktober. Oke. Ini nggak dikenal ya? Oke, lanjut Enggak, lagi. Pak. Terus Disiapkan dihitung ya, monetization kamu totalnya semua ada berapa dari awal. Oke, udah itu doang dua. terus buat plan ke depannya itu terus melakukan promosi dan mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah banyak, rencananya mau naikin price list. Dan yang terakhir itu mau buat konten yang menarik perhatian pelanggan. Jadi yang kayak Bapak bilang dari customer dibuat watermark gitu, Pak. Iya, itu wajib. Oke, Iya, lanjut. udah, Pak. Ada lagi? Udah, Pak. Total project berapa?
Udah 4 sama yang minggu 4. kemarin. Total monetization? Apa Pak? Total uangnya berapa? Total uangnya Kalau kurang ini lebih nanti kalau misalnya ini jadi sekitar 140-an Pak. Enggak, yang sudah masuk dong, enggak adil. Yang sudah masuk 105 Pak. 105.000. Terus yang nggak dikenal 2. Iya. Mm-mm. Oke, terima kasih. Itu tuh. PJ. Oke, terima kasih Ya, Bapak-bapak dan teman-teman. Pak, izin maju kelompok saya, Pak. Ya, langsung share screen. Pokoknya dulu dual share screen aja, nggak usah ngomong. Oh Silakan. ya, Pak. Ya, boleh, Hanifah. Ya. Persiapan juga jumlah monetization-nya berapa? Jumlah uang yang sudah didapat ya. Saya pesen gift 1 bundle untuk akhir minggu ini, Jumat. Ya, ini yang minggu kemarin karena kemarin itu dia pesannya di akhir-akhir deadline gitu ya. Ini untuk hasil akhirnya, mungkin langsung aja di next Hanifah untuk yang minggu ini. Ya, untuk pembeli 3 ini, eh, mungkin Elvira boleh dijelasin yang ini. Oke, izin jelasin ya Pak. Untuk pembeli 3 ini kita dapat dari Instagram untuk detail apa animasi yang mau dia buatin itu animasi bagian-bagian tubuh pada manusia gitu Pak. Nah, terus dia minta buat videonya itu maksimal 5 menit. Maksimal, tapi dia bilang nggak ada minimalnya dan eh, dia minta ditambahin suara gitu Pak. Dia baru bayar DP 20.000 dan deadline-nya itu Sabtu besok. Oke, terus? Nah, ini Nggak progres. dikenal ya tadi ya? Iya, Pak. Hari Minggu itu kan pesannya dari hari Minggu dan hari Minggu saya baru mulai ngerjain gambar-gambar. Kemarin juga udah masukin ke apa namanya? Itunya apa sih scannya. Nah, terus abis itu scene-nya, terus abis itu tadi baru buat apa namanya? Script buat masukin suara gitu, Pak. Oke, terus? Nah, untuk pembeli 4 itu datang dari apa namanya Twitter, Pak. Dapat dari chat Twitter gitu. Terus? Dia minta video apa ya video pembelajaran gitu tentang apa namanya lingkaran gitu Pak, tentang matematika gitu. Oke. Dan itu durasinya itu eh, dia minta kurang 2 menit lah gitu katanya. Mungkin boleh di next. Nah, ini Teman-teman hasilnya. semua, di sini kita akan belajar mengenai unsur-unsur pada lingkaran. Ada suaranya Sebelum juga. itu, kita Ya, ada akan suara juga Pak. membahas Dia minta ada definisi suaranya. Jadi dia lingkaran. Berapa harganya? Ada suara. Lingkaran adalah kumpulan. Hanifah mungkin boleh di stop dulu. Berapa? Berapa ada suara? Berapa ada suara? Dia ini baru DP sekitar 15.000. Nanti Totalnya kalau misalnya dia kan deadline ini nanti malam nih Pak. Mhm. Nanti malam dia akan bayar fullnya gitu ya. Bentar. Nah itu nanti jadinya ini ya. Total semua yang kita dapat mana sih? Enggak, yang ini. Pembeli 4. Oh ya, itu dapat di 80.000 sih Pak. 80.000 ada suara. Oke. Lanjut. Oke. Izin nambahin Pak, yang suaranya itu dari suara dia dan dia kirim rekamannya ke kita gitu Pak. Oh, bukan Iya, suara kalian ya? Oke. bukan Iya. Pak. Yang suara Dia kalian ngirim Google Drive. PT banget. Murah sekali. Kalau udah suara kan lebih repot. Oke, ada lagi? Oh, udah sih Pak, itu aja Pak. Oke, Udah total Pak, project berapa? ada Total 4 4. Yang tidak dikenal? Yang tidak yang dikenal 2. 2. Tapi nambah ada calon pembeli lagi Pak 1. Sudah bayar belum? belum, Nah, itu itu tapi belum juga Pak. Nah, ya itu itu dikenal sudah Pak. dihitung. Kemarin kan offline ya Pak. Nah, terus Nah, ada yang nanya tentang gift gitu Pak. Terus kita Ya, mau nanya hari ini sih Pak jadi apa enggaknya. iya tapi nggak bisa dihitung. belum ya belum. Iya Oke, Pak, total uangnya berapa? Yang sudah masuk ya, bukan 95.000. 95.000. Jangan total uang yang nanti akan, tapi yang sudah. Ya, Ngerti kan? Beda. ya. Iya Pak. 90.000. Oke, catat ya Mas PJ. Terima kasih. Stop share. Oke. Terima kasih Pak. Lanjut. Ya, Oke, silakan. Sebelumnya ini
kita dari Babus Animation langsung beliin. Kita mau ini update dari yang project minggu lalu. Ini kebetulan yang satu udah di ACC, jadi udah full payment 70.000. Terus yang satu lagi udah DP juga, udah dikirim ke dia, tinggal tunggu revisi-revisinya. Terus untuk yang minggu ini, kebetulan kita dapat satu customer nggak tahu dari mana, karena kita nyantumin nomor WhatsApp di Linktree. Jadi dia ngechat di WhatsApp, dia minta buatin video animasi buah-buahan dari A sampai Z, dan dia udah DP juga sebesar 50.000, karena kebetulan dia mesennya 2 menit. 2 menit itu 100.000. Jadi dia DP-nya 50%, 50.000. Nah, terus ada customer kedua dari Twitter. Dia minta dibikinin semacam video promosi gitu. Nah, dia ngirim contohnya di Pinterest, tapi dia minta diganti elemennya gitu. Terus karena dia mintanya GIF, jadi detiknya kan belum tahu ya berapa detik. Jadi di sini dia DP sebesar 7.000 dulu, karena ini bentuknya GIF nanti di akhir. Gak dikenal kan? Iya, enggak, dari Oke, Twitter. lanjut. Nah, terus ada yang terakhir ini bikin video ini pembelajaran kebetulan, tapi ini mama saya yang mesen. Jadi Oh, dia dikenal. Oke, ya DP 20.000. oke. Ada lagi? Udah Pak. Kebetulan minggu ini kita dapat 3. Oke, total project sudah berapa? Semuanya Sudah ya? dapat 5 project. Mas PJ ini kelompok berapa nih? Perhatikan. Kelompok berapa ya? Kamu kelompok berapa? PJ. Kita dari Mas kelompok PJ-nya mana? Ya, Pak. Ini, iya, kamu nyatetin nggak tadi? Kelompok-kelompok berapa aja total ininya loh? Iya, nanti kamu ini ya, nanti kamu cekin kan kelompok berapa gitu ya. Iya kan? Nanti dibuat tabel yang di Excel-nya. Oke. Total project berapa, Mbak? 5 project. 5 project. Yang tidak dikenal? Yang tidak dikenal 2. Baru 2. Oke. Total uang yang masuk? Yang masuk sudah saat ini udah 167. 167.000. Mas PJ Ya. catat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya, silakan. Langsung share screen, dia yang presentasi. Silakan. Bismillah Pak, izin share screen ya Pak. Bentar. Ini dari kelompok 11. Kemarin kita perbarui flashdisk nama SNK. Terus ini order yang pertama yang kemarin, ini hasilnya. Terus ini orderan yang kedua, terus ini hasilnya. Ini order-order yang kamu kenal apa enggak sih yang sebelum-sebelumnya ini yang dulu? Kenapa Pak? Ini orangnya kamu kenal apa enggak? Kalau yang ini dua-duanya nggak dikenal. Ini Nah, yang oke, kemarin lanjut. sih Pak. Oke, lanjut. Ya. Ini hasilnya. Oke. Nah, terus ini orderan barunya. Dia orderan ketiga ini dia video animasi gitu, Pak. Ini dia udah DP 90.000. Kenapa mahal? Karena dia tuh mesennya ini nih kayak video namanya ya? Cover gitu. Cuman pakai animasinya manusia, terus kita gambar sendiri kan. Terus pakai backgroundnya juga gambar sendiri. Kenapa, Pak? Wih, itu susah loh. Iya. Itu susah. Iya makanya tadi kita hargain 50.000 kan, itu DP-nya doang, cuman totalnya kurang tahu, takutnya ada revisi lagi, tapi udah masuk DP 90.000. Nah ini dia minta ada teksnya juga, terus Berapa detik? pakai suara, kayak kurang lebih 3 detik kalau lagu gitu Pak. 3 detik? 3 menit, astagfirullahaladzim. Ini bisa gede sih harusnya. Iya makanya. Oke, lanjut. Terus mana nih nextnya? Nah ini orderan yang keempat itu dia video animasi, cuman baru tektokan skripnya itu udah aku kirim, cuman emang belum di ACC aja, belum dibalas chatnya. Ya Pak.
Jadi total project yang masuk tuh 4 dan 4 orang itu nggak dikenal semua. Kebanyakan sih langsung chat WA gitu Pak, jadi kurang tahu dari mana. Terus sama total uang yang masuk tuh 145 tuh sekarang. Oke, terima kasih. Aja udah catat? Oke, terima kasih. Ya, stop share dan kamu empat-empatnya, cuma saya pesen tuh yang satu agak riskan. Itu kayaknya kalau DP-nya aja 90.000 pasti gede kan, ngerti kan? Iya Gitu. Pak. Minimal mungkin 300 ke atas 3 menit, tapi misalnya tingkat kesulitannya lumayan loh itu. Maksudnya ya kalau saya sarankan kamu bikin pakai strategi juga gini. Misalkan kamu bikin 1 menit pertama atau setengah menit pertama itu bagus banget, ngerti nggak? Nah, sisanya nggak terlalu bagus biar ada revisi yang terus, paham nggak? Iya paham Pak, niatnya juga mau kayak gitu sih Pak. Iya, jangan jangan langsung kamu ngambil, kalau bisa sih kalau videonya segitu kalau bisa di atas 300 ya, ngerti nggak? 400 sampai 500.000 gitu targetannya. Gitu. Kalau kalau cuman kayak 200 300 lumayan capek ya. Tapi gitu, strateginya kamu tetap bikin bagus 1 atau 15 menit pertama, 15 detik pertama atau 30 detik pertama itu bikin sebagus mungkin. Sisanya ya tadi revisi gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Silahkan stop share. Ini Oh udah maaf Pak, ini tadi Mbak. saya share duluan. Kelompok Oke, 12 Pak. kelompok 12. Ya, silahkan kelompok 12. Ya, jadi ini buat minggu kedua kita dapat customer yang pertama ini dari TikTok. Ini dia mesen tentang video pembelajaran bangun datar. Kayaknya buat anak-anak gitu Pak, nggak yang terlalu kompleks. Jadi ini kita hargain 30.000 karena dia pakai backsound juga. Terus ini baru banget. Sebenarnya dia dari TikTok ini kemarin udah nanya-nanya gitu tentang video-video gitu. Cuman deal-dealannya dia mau minta guru apa animasi tentang ngaji itu baru tadi pagi sama pakai backsound gitu. Jadi 15.000. Terus kalau untuk bukti TF-nya ini udah Pak, ini yang 30.000 dari Twitter itu, ini yang dari TikTok 15.000. Nah, kalau yang ini pembelajaran matematika ini udah tinggal nambahin beberapa lingkaran lagi. Terus kalau yang animasi mengaji ini baru tadi pagi baru saya gambar doang ibu gurunya gitu, belum sampai bikin animasinya Pak, karena emang baru tadi pagi juga dirilannya gitu. Tapi udah bayar kan? Udah, dua-duanya udah bayar. Lanjut. Udah Pak, minggu ini dapat 2 customer. Di recap berapa project, customer yang Oh udah ya, kenal berapa, uangnya berapa? projectnya itu ada 4, berarti 4 project. Terus kalau uangnya itu udah 115 Pak. Yang tidak Sama yang dikenal? ini. Yang nggak dikenal 2, terus yang dikenal 2. Mas PJ, catat. Ya, izin stop Terima share ya Pak. kasih. Ya, Dinda. Kelompok selanjutnya. Pak, saya izin presentasi ya Pak. Silakan. Oke, jadi kita dari kelompok 2 kalau nggak salah, namanya Bewitch Animate. Kita mau jelasin progres minggu kedua kita. Oke, jadi kita udah dapat 2 pelanggan. Yang pertama dari Instagram, yang kedua dari Twitter. Ini kita dua-duanya nggak kenal. Nah, yang customer eh, dari Instagram ini boleh dijelasin, Dwi? Oke, ini baru kemarin Pak dia ngechat di Instagram, dia pengen kayak planet-planet gitu yang muter-muter, tapi dia itu di bawahnya itu kayak ada nama-namanya gitu, kayak misalkan Saturnus gitu. Nah, si orang ini baru DP 10.000, kita hargain itu 15.000 gitu Pak. Terus? Oke, yang pelanggan kedua Pak. Oke, yang customer keempat ini yang progres kedua ini dia minta bikinin animasi tentang ulang tahun Pak. Jadi kayak dia simpel aja bikinnya. Nah terus ini kita hargain 10.000 soalnya animasi Itu gambar siapa? gerak dari Twitter Pak, nggak tahu siapa.
Lanjut. Oke, untuk minggu ini kita alhamdulillah baru 2 doang Pak yang masuk. Jadi total dari sama minggu kemarin itu ada 4, yang nggak dikenal itu ada 3 Pak. Untuk uang yang masuk saat ini itu 90.000, 85.000 berarti, soalnya yang IG ini dia masih DP 10.000. Jadi 85.000, sisanya 5.000 nanti dibayar setelah kita selesai Pak. Oke, Mas PJ sudah catat. Oke. Oke, Ya kan, sekian dari kelompok kami Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Stop share. Jadi quality controlnya kan pasti dari customer, benar nggak? Saya nggak perlu terlalu ngeliatin produk kalian, karena kalau jelek ya customer kalian nggak happy. Kalian nggak tahu itu kan. Oke, selanjutnya silakan. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Ya, Presentasi. jadi kami dari kelompok Animartix di sini kami mau jelasin progres di minggu ketiga kami. Yang pertama itu ada sosial media. Nah, awalnya kan kita cuman upload price list, syarat ketentuan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita udah mulai upload contoh animasi yang udah pelanggan pesan, terus juga udah dikasih watermark, terus kita upload testi juga sama bukti pembayaran dan lain-lain. Itu ada di Twitter, Instagram, sama Facebook. Nah, untuk TikTok kita udah upload video promosi. Nah, selanjutnya proyek animasi yang terjual di minggu ini, yang pertama ada animasi mulut bergerak, yang kedua ada GIF kucing. Nah, jadi tuh kalau yang mulut bergerak ini tuh dia udah ngirim tugas polanya, cuman kita tuh suruh buat kayak ngomong gitu mulutnya, kayak seakan-akan ngobrol, tapi untuk gambar kayak orangnya, gambar itunya dari customernya. Kita cuman bikin mulutnya aja, Pak. Ini udah transaksi, udah 25.000, udah full ini. Selanjutnya itu ada gift kucing. Jadi customer ini minta gift untuk kucingnya ini. Nah, itu kita kasih harga 10.000. Itu nggak kamu kenal semua? Enggak, Pak. Lanjut. Oke, selanjutnya ada planning. Nah, planning ke depannya kita mau nambahin isi konten di sosial media sama target pemasukan kita 500.000. Dan untuk sekarang ini, total pemasukan kita itu ada 83.000 dengan 4 project, Pak. Yang tidak dikenal? Yang tidak dikenal, Yang tidak dikenal 2, yang dikenal 2. Yang dikenal itu yang minggu kemarin, kalau yang tidak dikenal ini yang 2, yang ini, Pak, minggu ini. Jadi kalian sudah berhasil dapatkan customer yang tidak dikenal ya? Gitu. Iya, Pak. ya, Terima Pak. kasih. Ya, sekian ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok selanjutnya. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Silakan presentasikan. Nah, jadi untuk minggu sekarang kita udah dapat untuk yang minggu lalu kita sudah menyelesaikan dua customer. Terus kita lagi dalam on proses yang Airin, dia minta untuk video opening wawancara. Terus untuk customer baru kita ada 2, Pak. Ada Bang Yudi. Bang Yudi ini kebetulan temennya dari Retno. Dia meminta video animasi tentang organisasi, sedangkan yang Angela kita dapat customer dari Instagram. Dia memilih paket hemat 1 dan paket audio. Itu video tentang ulang tahun buat adiknya. Ini ada bukti chat customernya. Yang minggu lalu, ini yang minggu sekarang. Terus? Silakan, Retno. Nah, ini ada bukti transaksinya. Yang pertama itu dari Ani, yang 45.000 itu udah selesai. Terus Chris juga udah selesai.
tadinya 25.000, cuma dia ngetip kita 25.000 lagi. Terus abis itu ada Airin, ini 31.000, dipotong biaya admin, jadi yang masuk cuma 30.000 doang. Sama tadi Angela, barusan tadi pagi itu 30.000. Jadi total Oh, ada yang ngasih pemasukannya tips. itu, Itu siapa? kenapa? Ada yang ngasih tips? Iya, soalnya ceweknya suka Kak, video animasinya. Nah, ini total pemasukannya itu ada 155.000. Oke, total berapa project? Ada 7 project, Kak. 7 project. Yang nggak Tidak dikenal dikenal? itu ada 5. Yang tidak dikenal ada 5. Oke, tabungan yang tidak dikenalnya lumayan banyak. Oke, jadi yang masih on progress ada berapa? Kenapa, Pak? Yang masih Ada on progress? 3, Pak. 3. Ya. Oke, tapi kalian belum ada project yang gede-gede ya? Iya, Pak, belum ada. Oke, berarti harus ya siap-siap. Semoga dapet yang gede. Kencengin lagi, taruhin di apa? Di semua sosial media kalian yang sudah ada. Jangan lupa di watermark ya. Ini sudah selesai projectnya. Oke, terima kasih. Ini kelompok selanjutnya. Kelompok yang tadi sudah di recap belum, Mas PJ? Oke, ya silahkan kelompok selanjutnya. Silahkan kelompok selanjutnya. Tidak ada? Sepertinya masih banyak. Pak, kami mau maju. Langsung share screen. Baca. Ini tidak ada lagi? Sudah? Kelompok itu sebentar. Langsung share screen aja, Mbak. Silakan. Tidak ada suaranya, Mbak. Pak. Iya, dimulai dari awal. Ini price list kita dari minggu kemarin itu kita Kamu price kelompok listnya. berapa? Ini belum dijelasin nih. Nggak Oh tahu ya, maaf, Mas PJ-nya. kita dari kelompok 6 Systemation. Untuk progres minggu ini, untuk kemarin itu price listnya masih belum ada paket-paket gitu, terus baru sedikit ini price listnya udah diperbarui, terus udah dinaikin juga harganya. Yang tadinya ada yang 12.000 jadi 15, yang 2.000 jadi 5.000 dan seterusnya. Terus syarat dan Revisinya ketentuan. berapa jadinya? Ya Pak, Revisinya berapa jadinya harganya? revisinya 5.000 Pak, tadinya 2.000. Oke, lanjut. Tapi kita ada paket bundle gitu-gitu juga Pak. Oke, jadi kamu main di bundlingnya. Iya. Lanjut. Terus abis itu ini syarat ketentuannya udah ada di Instagram. Ini Instagramnya, TikTok. TikToknya belum ada pembaruan lagi kalau TikTok. Kontennya belum kamu tambahin? Iya belum Pak kalau TikTok. Terus? Twitter, ya. Dan ini Facebooknya. Untuk customer kalau yang ini minggu kemarin memang sudah selesai. Terus customer kedua minggu ini baru selesai dia tentang gigi gitu.
untuk customer ketiga juga baru tadi pagi selesai. Terus Tapi pembayaran fullnya belum dikirim karena tadi pas kenapa? lagi ngirim filenya lemot, Pak. Baru Hmm, banget dikirim. oke. Terus Terus ini customer 4 belum ditulis. Ini customer 4 itu ibu saya. Itu buat gift buat jualan ibu saya. Belum ditulis di sini. itu sudah ada pembayaran belum? Sudah, tapi langsung belum, lupa difoto, Pak. Ya harus difoto ya. Terus lanjut. Untuk minggu ini sudah segitu aja. Untuk minggu ini kita nambah 2 customer jadi Oke, total sudah berapa project? 4, Pak. 4 project yang tidak dikenal? Yang tidak dikenal 3, yang dikenal 1. Tadi yang ibu kamu. Iya. Oke, dicatat Mas PJ. Total uangnya berapa yang sudah masuk? Yang sudah masuk ya? Yang sudah masuk 68, tapi kalau misalkan yang Yang tadi sudah yang masuk? customer, iya, Enggak yang ya? customer ketiga udah full, harusnya dia udah full tapi belum dibayar. Oke, 68.000, 4 project, 3 tidak dikenal, Mas PJ. Iya. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Sudah semua? Dipanggil, Mas. Kalau enggak, yang belum. Akan kena semua kok. Ya, silakan. Kalau nggak salah tadi Kanesia sama Dewi itu udah laporan jadi satu sama minggu kemarin. Oh, yang itu sudah. Yang minggu kemarin ya? Iya, dia gabung tadi. Yang kelompok yang belum melaporkan minggu lalu berarti ya? Iya, Pak. Iya, kalau yang itu sudah Mas hitungnya. Kita tahu nih. Sudah semua. Oke, jika sudah semua, sudah di-recap uangnya. Baik, jadi kita progress report yang minggu ini singkat saja karena memang kalian harus fokus di pengerjaan proyeknya gitu. Quality controlnya pasti dari customer kalian. Jika kalian deliver nggak bagus, nggak happy. Gitu. Dan tenang aja, uangnya tidak akan diminta saya, diminta teman kamu atau diminta siapapun. Itu uang kalian. Gitu ya. Oke, kalian punya tugas minggu ini. Yang belum sampai 2, kalian punya tugas lebih berat lagi. Karena setiap progres nanti akan dilihat kalian mencapai nggak progres mingguan yang mencapai, sama terakhir monetization-nya. Gitu ya. Karena gini, semuanya pasti kelihatan track-nya gitu. Nggak tiba-tiba kalian langsung dapet, yang nggak tahu juga sih project yang jutaan gitu ya. Cuma saya sarankan, project-project yang ada, apalagi tadi project yang udah agak DP-nya lebih besar, itu 90.000, dan kita tahu ngegambarnya itu nggak mudah, kalian harus benar-benar fokus. Nah, kalau nggak mereka nggak satisfy nanti. Gitu ya, ketika mereka nggak satisfy, it's the biggest problem for you. Masalah banget. Kenapa? Karena mereka ngerasanya, oh saya udah bayar besar gitu ya. Tapi jangan juga jadiin beban untuk kalian, seru-seruan aja. Cuma kalian memang harus meluangkan waktu. Kayak gini kan nggak bisa SKS kan, sistem kebut semalam. Kalian paham banget kan? Deadline-nya beberapa jam lagi terus nanti aja lah kalian kerjain gitu kan. Atau misalkan deadline-nya besok aja kerjain malam. Itu nggak bisa, kalian udah tahu sendiri kan. Ini animasi dibuat, bukan dipelajari. Kayak kalian baca apa namanya, baca kalkulus untuk dibuat, karena dipelajarinya harus sambil jalan. Jadi tolong jaga hati customer kalian gitu ya. Dan saya percaya kalian bisa sih. Dan kalian mulai ngerti kan bahwa Pak Ari bener ya. Maksudnya kayak jualan animasi itu laku gitu kan. Nggak bohong, saya nggak bohong kok, beneran. Insya Allah saya nggak bohong. Gitu, nggak ada satupun saya bohong sama kalian. Oke, tugas kalian minggu ini adalah tambahkan lagi
2 minimal. Ya, jadi kalau misalkan sebelumnya lagi sudah ada 2, ya minimal berarti minggu ini 4. Kalau kalian yang punya tabungan 5 itu lebih enak tuh. Tambahkan lagi 2 customer yang tidak dikenal, minimal 2. Kalau saya sarankan bisa lebih dari itu ya. 2 yang tidak dikenal, jadi harus udah totalnya 4. Dan maksimal yang dikenal hanya 1 project. Saya belum hapuskan, tapi kalau yang dikenal maksimal 1 project. Jadi kalau misalkan ada yang dikenal ada 5 nih, yang dihitung cuma 1. Kalau kalian terima, yaitu uangnya buat kalian kan untuk project kalian, tapi yang dihitung hanya 1, pilih 1. Kebayang? Yang nanti hitung monetization-nya, tidak dihitung semua kayak gini. Gitu. Oke. Karena nanti makin ke depan, biasanya price list kalian mungkin sadar kan yang price list-nya udah dibetulin, kok uangnya mulai nambah gitu ya, angkanya lebih membesar. Nah, itu akan berdampak pada ya lebih gampang nanti mencapai untuk sampai A-nya. Itu cuma ya nggak adil dong kalau misalnya pakai yang dikenal semua gitu ya. Nggak adil kan. Jadi maksimal yang dikenal 1. Saya belum hapuskan, tapi kemungkinan minggu depan akan kami hapuskan, itu kita hapuskan bersama. Itu kan kita voting aja nanti, cuma yang dikenal boleh 1 gitu. Yang nggak dikenal tambahkan minimal 2. Terus Pak, kan saya misalkan belum dapat project nih Pak, yang 1 pun yang tadi kan Masnya. Nggak apa-apa, kamu yang nggak dikenalnya mau 10 mau 100 boleh. Tapi nanti dihitung yang 1-nya aja. Itu jadi apa ya? Jadi sedikit obstacle sih buat kamu. Tapi yang nggak dikenalnya tetap perbanyak aja dulu gitu ya. Tetap beraniin, tetap semangat, dan ya gimana ya? Kalau sedih ya nangis gitu ya. Ngantuk ya tidur, bukan posting, paham kan? Ya, biasakan seperti itu. Kalau lapar makan, nggak posting. Oke? Semangat, tetap berjuang, berjuang. Ya, kalian berjuang yang hebat gitu ya. Kalian akan sampai UAS sama saya. Pak, kelas Anikom yang lain beda Pak, tagihannya ya nggak apa-apa itu yang lain gitu kan. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah di akhir nanti. Dan hikmah itu dijemput, diusahakan, mahal. Jadi minimal 2 yang tidak dikenal, lalu 1 maksimal yang dikenal, yang terhitung, kalau ngambil lebih dari itu boleh, tapi yang akan kita catat monetization-nya 1, karena harus berkeadilan buat yang lain juga. Dan saya sarankan tadi, yang pertama adalah kalian buat di Telegram juga, ternyata laku ya. Siapa tahu yang belum dapat ya di Telegram dapat. Siapa tahu, we'll never know until we try. 1. Lalu ya tinggal alihin aja kan. Lalu minggu depan akan saya cek semua project yang sudah selesai terposting. Sekali lagi, terposting di semua media sosial kalian dan ada watermark-nya. Oke, ada watermark-nya. Pak, kalau dia bentuknya kayak media pembelajaran yang diklik-klik-klik, ya berarti cuma bagian depannya aja, cuplikannya doang, ngerti nggak? Boleh, tapi ada watermark-nya. Kalau nggak ada watermark isinya apa? Isinya yang pertama nama customer, yang kedua nama kalian, nama tim kalian. Kebayang nggak? Gitu, watermark, tahu watermark kan? Nggak perlu saya kasih contoh kan? Iya, jadi bukan nama customer aja, nama customer plus nama tim kalian. Nama tim kalian. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan Mbak Ura. Saya mau nanya terkait customer yang boleh stranger sama yang nggak apa sih tadi yang kenalan. Ya. Saya tuh mau bertanya gini loh Pak. Kata Bapak sendiri kan ngomong katanya manfaatin privilege sebanyak-banyaknya. Pasti kita punya privilege banyak dong. Ibu bapak kita aja kadang ada yang belum order, teman-teman kita apalagi banyak ya kan gitu. Betul. Terus gini, tadi Bapak meminimalkan stranger itu 2 orang, lalu maksimal yang kenal itu 1. Dari saya sendiri sih kurang terima Pak, karena kita belum memanfaatkan privilege kita sebanyak-banyaknya. Terus kayak kenapa gitu harus yang nggak dikenal? Terus berarti orang-orang yang kenal sama kita kenal sama dia mau order nggak boleh gitu kalau udah 1 yang beli. Terus gimana Pak maksudnya? Sedangkan kita tuh kalau mau memulai sesuatu tuh dari yang dikenal dulu gitu Pak. Karena kita sendiri kan baru mulai, apalagi kita baru tahu juga Adobe Animate. Terus kayak kita tuh harus dipaksa harus
laku sama yang nggak dikenal gitu. Sedangkan kita tuh baru mulai. Seharusnya kita tuh memanfaatkan teman-teman terdekat kita dulu. Mau misalkan saya kenal sama Bapak. Saya nggak maksa Bapak untuk, Pak, tolong dong beli animasi saya karena saya punya tugas gini-gini. Tapi Bapak sendiri gitu, karena tahu sosmed saya punya project animasi, terus Bapak nanya sendiri ke saya, wah Aura, saya ngelihat sosmed kamu nih, saya mau order dong. Masa nggak boleh gitu? Masa harus yang nggak dikenal? Gimana tuh, Pak? Oke, berarti kamu salah nangkep nih. Tadi saya bilang maksimal Bukan yang salah, pecah. Pak. Masalahnya kalau kata Bapak maksimal satu yang dikenal, terus kalau ada yang mau beli lagi gimana gitu. Sedangkan Mbaknya bisa kalau dengar nggak? lagi Boleh kalau lagi gantian bicaranya? kalau lagi sekarang tuh harusnya memanfaatkan privilege dulu, di mana teman-teman terdekat kita tuh banyak gitu, dan itu tuh bisa jadi manfaat buat kita juga kan. Bisa gantian bicaranya? Bisa, Pak. Oke. Saya bilang yang tercatat maksimal 1. Kalau dapat order 100 itu bagus. Yang dikenal. Kebayang nggak? Tadi nggak dengar berarti ya? Yang lain dengar nggak? Sebanyak-banyak yang dikenal. Dengar, Pak. Terus kalau maksimal 1, terus kalau misalkan yang order orang yang dikenal kita lebih dari 1, terus nggak dicatat, nilai kita cuma yang masuk 1 tuh gimana, Pak? Kamu mau ngejar cuma nilai atau memang mau ngerjain ordernya? Ya kan kita ngajar order karena kita juga ngejar nilai. Makanya obstacle-nya naik, Mbak. Kalau obstacle-nya cuma 1 terus, itu maunya kamu. Paham nggak? Nggak salah maunya kamu, makanya saya tidak batasi bahwa berapapun yang kamu kenal, mau kenal kamu, gitu kan, mau buat project, ada 100 orang yang kita kenal, boleh. Boleh. Kenapa tujuannya seperti itu? Karena agar berkeadilan yang tercatatnya, gitu ya. Boleh saya bilang, yang tadi, coba yang lain bisa dengar nggak? Saya tanya deh yang lain. Yang lain dengar nggak? Sebanyak-banyaknya yang dikenal boleh nggak? Ada yang bisa dengar nggak? Boleh nggak? Ada saksinya kok. Bilang boleh. Tapi Iya, yang saya juga tercatat 1. dengar. Tapi Ya, nanti yang dinilai yang cuma 1, gitu, Pak. iya, kenapa memang masalahnya? Kalau kenapa 1? Jadi gini, kenapa 1? Jadi kan yang pertama kan itu yang dikenal, gitu ya. Kalau yang dikenal nanti bisa jadi, bisa jadi yaitu ada konflik kepentingan. Ya, dikenal ya oke lah, bisa jadi orang tua, saudara, teman lain. Kamu bilang, Pak, nanti ada yang kenal saya tapi mau mesen. Ya kan boleh maksimal 1 untuk yang tercatat, ya kan untuk nilai. Pak, boleh nggak yang mesen ada 1.000 orang yang saya kenal? Boleh. Itu uang kamu, saya nggak minta sepeser pun. Ingat, 1 rupiah pun UNJ tidak akan minta. 1 rupiah pun. Bahkan 0,001 rupiah pun kami tidak akan minta. It's your own money. Oke, sampai situ dulu. Paham nggak? Kami tidak akan minta 1 rupiah pun dari uang hasil yang kamu hasilkan. Ya kan? Kalau yang tercatat, ini capaian Mbak belajar itu memang makin sulit. Bukan tujuannya cari uang semata. Kalau cuma cari uang semata, ya nggak gitu konsepnya. Kenapa ini diberlakukan? Karena controlling quality-nya itu bukan dari saya. Bayangkan proyeknya sebanyak itu. Kalian berbanyak orang, proyeknya banyak, controllingnya harus ketat. Kalau customer ada namanya revisi. Itu jelas controllingnya bagus. Ngerti? Itu. Ya, kalau misalkan kamu merasa, oh Pak, jadi makin berat dong. Memang. Kan saya bilang, tugas saya adalah menarik kemampuan kalian sampai akhir. Kalau bisa presentasi sambil nangis. Kenapa? Karena kalian sudah berusaha sekeras mungkin. Gitu ya. Kamu baru emosi, belum nangis. Tenang, tenang, tenang. Saya sudah terbiasa ketemu yang gini. Nah, kenapa? Ya ngapain kuliah kalau kalian nggak jadi makin hebat? Beneran, kalau saya jadi Anda, jadi kalian, kuliah nggak nambah kemampuan secara signifikan, ataupun ya, kalian bayar UKT nyusahin orang tua, mendingan keluar, kerja, dapetin uang, minimal UMR 5 juta di Karawang. Saya orang Karawang, saya tahu. Itu minimal. Ya, paham? Beneran.
don't waste your time. Udah disusahin saya, disusahin yang lain, bayar UKT pula. Tuh logika kalian di mana, bener gak sih? Itu kalau saya. Tugas saya adalah mengeluarkan kemampuan kalian yang terakhir. Ya kalau kalian kesulitan, emang itu tujuannya. Kalau kamu nanya apa jadi sulit, emang itu tujuannya. Ngerti? Memang itu. Berarti tujuan Bapak mempersulit mahasiswanya begitu, Pak? Bukan mempersulit dalam arti kesulitannya jadi susah lulus, enggak. Memang itu tujuannya. Mengeluarkan kemampuan, gini, gimana caranya agar kemampuan kalian keluar, gitu, punya kemampuan kalian keluar tanpa harus menghadapi kesulitan. Ada cara nggak? Sebutkan satu cara. Belajar pasti itu nggak nyaman, ya kan? Belajar pasti nggak nyaman, obstacle pasti nggak nyaman, gitu ya. Bayi pun belajar jalan itu nggak nyaman, gitu ya. Kali kita sebagai manusia pernah belajar jalan tuh nggak nyaman, belajar sepeda mungkin ada yang pernah jatuh, itu nggak nyaman. Berarti belajar sepeda buat ngejatuhin kita dong, Pak, biar kita luka-luka. Ya, logika kita bisa berjalan di sana. Saya tidak perlu jelaskan. Tidak perlu bermain kata-kata, kita bisa pakai logika kita secara jelas. Kalian belajar 1 tambah 1 sama dengan 5 kurang 3 bisa. Nggak harus 2 ya. Gitu. Itu benar, tapi tidak harus 2. Bisa 10 dikurangi 8. Bayang, logika kita bisa bicara. Gitu. Privilege-nya boleh. Kamu ambil sebanyak-banyaknya, mau 1000, 100.000 boleh. Tercatat 1. Obstacle-nya makin sulit, iya. Tujuannya adalah ya memang belajar. Kenapa yang tidak dikenal? Karena ketika semakin banyak yang tidak dikenal, kalian harus berusaha ngisi konten. Itu yang pertama. Saya tidak bisa maksa kalian untuk mengerjakan ngisi konten. Kalian bisa malas, tapi ngisi kontennya terpaksa. Kenapa? Karena harus laku di sana. Gitu ya. Yang tidak dikenal ini agak susah jalannya, selain kalau yang dikenal bisa lewat WhatsApp dan lain-lain, itu yang masih deket banget gitu ya. Tapi yang tidak dikenal ini harus kalian ekstra. Berusaha ngisi konten kalian agar dikenal. Itu yang pertama, parameternya. Pak, sulit Pak, kerjain aja. Gitu. Makanya ini belum ada yang nangis. Gitu. Nanti kalau kalian dengar kata-kata ada yang nangis ya biasa aja. Gitu. Kenapa? Karena kemampuannya akan ketarik. Gitu. Tujuannya sampai ke sana. Ya, Aura, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Terima kasih banyak. Oke, nggak apa-apa. Ada yang emosi, ada yang marah. Kan saya bilang baru emosi, belum ada yang nangis. Tenang aja kok. Gitu. Tiap semester. Tapi gini, saya cuma bisa bilang hikmah itu nanti ada di akhir. Hikmah itu ada di akhir, dan repotnya adalah untuk mencapai hikmah kita nggak bisa diem aja, berdiam diri, nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba menghasilkan poila. Ya Bapak sehat Pak, ya nggak mungkin, bukan logisnya. Gitu ya. Jadi yang tercatat maksimal boleh banyak sekali yang dikenal. Boleh uangnya untuk kamu. Saya mempersulit kalian dengan tujuan yang baik. Gitu ya. Dengan tujuan yang baik, dan itu tujuan saya. Kita harus berkemampuan. Gini, kalian akan berkompetisi dengan yang lain, dalam arti ya bukan dalam kehidupan aja kan, kayak gini nih. Ya kan bisa jadi satu customer ngelihat kelompok yang lain, ya dia pesen di yang lain gitu, ataupun misalnya pesan di orang yang nggak di tim kita semua. Gitu ya. Ya itu yang mau saya ajarkan salah satunya. Tapi ya kalau nggak dicemplungin, didorongin, bingung ya caranya gitu ya. Kalau sekarang saya boleh tanya sama kalian semua, ada nggak mata kuliah yang seperti ini yang kalian hadapi? Jujur. Selain Kayak gini sih nggak ada, Pak. Jujur, ada satu nggak? Kesulitannya ya kesulitan kita belajar gitu, belajar sendiri, bukan harus menaklukkan orang-orang yang tidak dikenal, Pak. Oke, jadi gini, coba kalian curhat di medsos kalau nggak percaya, tapi jelaskan secara jelas. Lihat perspektif orang-orang kalau nggak percaya, simpelnya.
Jadi yang satu kamu jelasin, yang satu misalkan ada mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah A belajarnya ini. Yang satunya lagi kami dapat ini, kami bisa ini, kami ini, proyeknya ini, kami ketemu customer orang di luar, belajar animasinya ini, ya kan dasarannya ini, kami harus sampai revisi gini. Ya kalian pun bisa menilai kalau ada orang lain seperti itu seperti apa sebenarnya. Itu logika sederhana. Cuma ada orang yang yang sulit adalah tadi eh, mengenali dirinya sendiri gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi itu perlu. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat kuping kita sendiri. Kita butuh cermin kadang-kadang gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa kita pegang kupingnya. Ngerti kan? Kita bisa pegang, tapi ada yang nggak yakin bahwa itu kuping. Nggak apa-apa. Kita itu butuh cermin. Dan itu analogi sederhana. Dan percaya atau enggak, ya kuliah itu tanda pernah lulus. Nanti kalau kalian wisuda tuh, tanda pernah lulus aja tuh ijazah. Belum tentu itu tanda pernah berpikir. Kebayang? Ya, simpelnya seperti itu. Nah, ketika kalian sudah pernah mendeliver sesuatu ke orang lain, sadar atau tidak, sadar atau tidak, you make money. Kamu membuat uang. Ya benar kan? Maksudnya kalian mencetak uang dalam arti menghasilkan uang. Sadar atau nggak sadar, benci atau nggak benci, senang atau nggak senang, you deliver it. Ketika kalian buat, ya udah gitu ya. Pak, di mata kuliah Bapak kayak gini Pak. Ya udah, saya nggak mau lulus aja. Nanti saya mau ngulang lagi. Siapa tahu bukan dosennya Bapak dan mata kuliahnya gampang Pak. Saya bisa lulus. Ya boleh, 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 boleh. Benar. Karena kalau kalau ada beberapa orang yang saya tanyain, kalau kita lulusnya lama itu gimana? Ada beberapa orang itu privilege kita sebagai mahasiswa bahkan untuk bisa lulus lama agar kita bisa belajar banyak. Bahkan lucunya lagi ditanya sama orang itu untuk ketemu Pak Ari bayar 1 jam berapa Pak? Saya bilang saya ngajar Olimpiade 1 jam saya dibayar 2 juta. Ya, buat ketemu Pak Ari ngobrol 1 jam bayar 1 juta. Mahasiswa konsul sama Bapak bayar nggak? Ya baru UKT doang kan Pak. Itu UKT ya UKT kan urusan mahasiswa sama universitas buat fasilitasnya mereka. Saya dibayar negara, saya bilang gratis. That's the point. Ya beneran. Cuma kalian nggak tahu kan di sekeliling kalian dosen-dosen kalian banyak juri Olimpiade level nasional. Cuma kalian nggak tahu privilege-nya. Oke. Nah, di situ saya kaget juga. Oh, dapat insight baru. Oh, seperti itu ya logikanya. Jadi tidak selalu yang terlihat gitu, yang terlihat memang itu sebenarnya yang terjadi. Makanya ada juga mahasiswa tadi yang nggak apa yang nggak mengerjakan. Saya juga sebenarnya agak punya feeling ada masalah nih kayaknya di problemnya dia. Gitu. Cuma ya udah, saya cuma bisa sampai batas nge-encourage. Saya nggak mau ngorek-ngorek ketika dia nggak mau ngomong, gitu kan. Ketika dia bilang nggak ada masalah Pak, ya sudah. Ya, kan. Atau ya saya cuma bisa bilang nomor WA saya sangat terbuka untuk yang bermasalah. Silakan. Bisa tanya ke PJ. Cuma saya balasnya biasanya malam. Karena saya semua kerja, saya balas malam. Oke. Ya kalau susahnya Pak, saya belum dapat customer. Iya, ayo berusaha dulu. Itu mah gitu ya. Belum nangis. Menangis tuh biasanya ciri khasnya ketika dia sudah berusaha banyak nih nunjukin banyak kerjaannya, tapi nggak sesuai dengan ekspektasinya, sedih gitu ya. Tapi kalau yang nangis karena dia malas ngerjain ya beda. Kan bisa kelihatan ada hasilnya kan. Pak saya udah ngerjain ini nambah konten ini banyak banget Pak. Nggak ada Pak. Ya nggak apa-apa nangis. Makanya kalau sedih ya nangis. Lapar makan. Ngantuk tidur bukan posting. Gitu. Itu yang agak miris di sekarang gitu ya. Bukan berarti saya bilang orang dulu baik, tidak. Lebih baik dari sekarang tidak. Orang sekarang punya plus yang banyak sekali. Kalian Lone Ranger, tahu Lone Ranger nggak? Kalian bisa bertarung sendiri, itu yang saya selalu salut sama kalian, generasi kalian. Kalian bisa bikin animasi sendiri, ya kan dapetin customer sendiri dan lain-lain. Dulu tuh orang butuh marketing loh. Orang marketing untuk marketing, tahu kan jualannya. Butuh yang buat animatornya, ya kan? Butuh yang buat gambarnya. Kalian bisa ngerjain sendiri gitu. Dan itu
Tujuan saya, kalian punya kemampuan itu kenapa nggak saya manfaatkan dalam arti kalian bisa menarik kemampuan. Jadi gini, tujuan saya adalah tadi, kalian bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, definisi lebih baik dari sebelumnya, saya definisikan sebagai kalian bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kalian. Kalau masalah kalian, saya tidak mau mengeluarkan kemampuan terbaik saya, Pak. It's your own problem. Dan kalau kayak gitu kan, bener dong. Kalau nggak mau berusaha keras ya, itu mah di semua hal juga sama bisa kayak gitu. Kita bisa abadan aja ya kan. Abadan itu apa ya? Eh, ya kita sepelein gitu udahlah gitu ya kan. Atau memang susah sih. Sulitnya di sana. Saya ngerti kok gimana susahnya. Saya biasa yang paling sedih buat saya adalah kalau saya dulu kuliah nggak ada orang atau dosen yang ngasih tahu, Ri, itu salah. Nanti kamu di situ hancur. Saya tipikal yang trial and error, salah berpuluh kali, coba bangkit. Dan saya sadar bahwa orang ketika hancur, ya kan bikin usaha dan hancur, itu tidak selalu bangkit dan jadi hebat. Kagak, enggak. Bisa jadi hancur berantakan. Butuh kadang orang yang ngasih tahu, bahaya loh di situ. Kamu kalau lakuin ini, nanti bisnisnya gini loh. Saya tipikal yang mencoba, saya coba semuanya. Ya, salah satunya saya punya rekening rekening tabungan dari kelas 4 SD. Saya ke bank sendiri, saya coba sendiri saking penasaran. Ketika itu tahun berapa? 9 di bentar 98, saya kelas 5, 97. 97 bahkan orang tua saya tidak punya rekening bank. Orang tua saya dulunya PNS, nggak tahu rekening bank. Betul, nggak punya rekening bank. 97 kan orang tua kalian juga belum tentu punya rekening bank. Masih sekolah. Tuh, ya. Saya bikin rekening bank sendiri, anak kelas 4 SD datang ke bank saking penasaran. Dan saya lakukan semuanya. Saham dan lain-lain. Saya bikin usaha juga. Cuma sialnya adalah nggak ada yang ngasih tahu saya. Itu hancur loh. Saat masih muda di umuran kalian. Entah berapa bimbel yang saya coba buat ya. Bukan cuma kerja, saya buat bimbel sendiri. Sampai yang terakhir 2020 hancur, Mafika, Kelapa Gading. Saya punya bimbel di Kelapa Gading. Ruko 2 lantai. Ya kamu tahu Kelapa Gading MKG ya di situ. Ya sewanya hampir, kalian tahu 200 jutaan buat sewa rukonya aja, belum dalamnya. Simpelnya seperti itu hancur dan ya sudah, mau gimana lagi, biasa aja. Cuma dan itu sudah jalan lama sih, kalau itu udah jalan 7 tahun. Cuma maksudnya gini, saya terbiasa untuk start bisnis. Mungkin kalian nanya, Pak, ngapain Bapak ngajarin kayak gini? Bapak emang pernah mulai bisnis? Saya cuma bisa bilang, saya nggak mau jadi pelatih renang yang nggak pernah renang, paham? Dan sampai saat ini saya masih punya toko sebelah, kayak simpelnya, toko roti sebelah dan bimbelnya masih jalan, cuma online. Karena 2020 hancur sekali, kita tidak boleh buka. You name it. Saya pernah berbagai bisnis, ayam, ikan, udang, udang yang lumayan gede, itu ya gitu. Cuma nggak ada yang ngasih tahu. Nah, enaknya kalian di controlling adalah tadi, ketika ada yang 90.000, cuma saya bilang hati-hati. Saya lagi nunggu progresnya di minggu depan. Yang 90.000, karena saya lihat gambarnya, gambar manual. Yang kamu tuh yang gambar manual, gitu. Apakah memenuhi need the expectation-nya mereka, itu yang agak khawatir. Paham nggak? Saya mau jelaskan juga sama kalian, kalau kira-kira proyeknya ini di luar Nurul, atau di luar kemampuan yang terlalu jauh sama kalian, kalian bisa pertama tanya ke saya. Yang pertama nggak tanya ke saya, yang pertama self reflection dulu, kira-kira beneran nggak kalau saya belajar pun ini bisa kena nggak, paham nggak? Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau masih juga kira-kira nggak yakin, coba tanya saya. Gitu. Tanya saya, Pak, saya ada proyeknya gini 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 gini. Ya kan ini bikinnya gini, saya kemampuannya cuma sampai sini-sini. Kalau saya belajar gimana? Gitu. Coba kita pikirin bareng kalian. Kenapa? Karena ketika kalian udah accept, takutnya nggak meet the expectation. Paham kan? Gitu ya. Tujuan utama kalian adalah belajarnya. Tapi controllingnya dapat dari customer. Mungkin kalau kamu nanya, Pak, apain dasarnya kayak gitu? Kalau kalau kalian tahu PKM nggak sih? Kalian tahu PKM nggak di sini? Mahasiswa? Tahu PKM nggak? PKL atau PKM? Kalau PKL itu di non pendidikan, atau PKM itu di pendidikan. Kalau kalian tahu PKM nggak?
Ada yang tahu PKM nggak? Yang ngajar di sekolah tahu nggak kalian? Dulu namanya PPL. Ada yang tahu? Oh, yang kayak KKN di sekolah gitu ya, buat kalau guru-guru. Iya, betul. Jadi kalian kayak ngajar di sekolah. Kalian nanya dong, ngapain Pak ngajar di sekolah, Pak? Kan kami ngajar, kan kami belajarnya di kampus, Pak. Kamu guru lain ya kan nggak dibayar lagi ngajar. Hello, it's your experience. Bahkan buat experience aja kalian harus ngeffort segitunya. Dan ini dibayar. Berarti kan? Makanya saya bilang jangan pernah ngasong lagi itu bener. Kalian tidak dikirim oleh orang tua kalian untuk ngasong di kampus. Itu halal. Saya nggak bilang itu haram, itu salah. Enggak. Itu halal. Tapi saya tidak menyarankan itu. Sama kayak mungkin kalau kalau ada yang ngerti kan ibaratnya kayak perceraian gitu. Itu boleh, itu halal tapi mungkin sangat dibenci gitu ya. Kalau di dalam yang muslim tapi yang lain beda ya. Seperti itu. Itu dibenci gitu. Cuma ya itu boleh. Ngasong kalau menurut saya kalau kalian sudah benar-benar mentok nggak ada laptop nggak ada apa nggak ada dan obstacle-nya benar-benar habis tuh penuh gitu ya. Ya itu boleh. Cuma ya ngerti nggak? Kalian kebayang nggak? Kalian punya anak nih, kalian udah besar gitu kan, udah kerja banyak, biayain anak kalian misalkan, wah, saya berharap ya dia kuliah, saja dokter, jadi guru, sama aja lah, gitu ya. Jadi apapun itu. Terus kan punya kemampuan lain, punya kemampuan animasinya, ngasong, bete nggak kalian? Ngerti nggak? Kalau kesel nggak kalian? Kalau nggak ngerti, kan kalian ngerti bete kan? Kesel nggak kalian? Gitu kan? Terus ngapain dong berjuang bayar ini itu sebagai orang tua? Pak, saya bayar kuliahnya sendiri. Ya, kalau bayar kuliahnya sendiri, bete nggak kalian ngeluarin duit cuman buat jadikan diri kalian ngasong? Sedangkan ya kalian harus jujur-jujuran, selain listrik dan lain-lain itu kan kalian nggak butuh modal lain kan ketika bikin animasi sama kayak ngajar privat kan, bener nggak? Gitu kan ya walaupun ngajar privat Pak kami butuh buku ya ibu masih bisa lah diakalin dan lain-lain gitu kan, tapi kalau makanan kan nggak bisa makanan digital kan, dimakan bentuknya data jadi kenyang nggak bisa gitu modal tetap bahan itu. Oke, tapi eh, kalian butuh experience itu, kalian butuh experience itu, bahkan mungkin di sini ada yang mau sharing nggak, ada yang udah diomelin customer belum, apa customer jadi happy semua nih, ada yang diomelin customer nggak, sharing dong, halo. Saya enggak, Pak. Enggak ada nggak yang lain ya, kamu belum. Jangan ya, mudah-mudahan nggak sampai. Ada nggak yang lain yang udah diomelin customer? Belum ada ya. Oh, Pak, nanti diomelin customer, Bapak bikin saya diomelin. Kalian nangis, kalian kayak gitu kesel. Saya seneng, kenapa? Karena kalian live the real life, hidup nyata. Pak, kami udah di hidup nyata, Pak. Kalian masih dibungkus di tempat yang nyaman, gitu ya. Nanti ketika di kerjaan gitu kan, jangan kaget. Ya, di dunia nyata entah kalian mau jadi bosnya atau entah kalian mau jadi pekerjanya, jangan kaget. Gitu. Kalau ya di pekerjaan ada relasi kuasa dalam arti yang positif ya, bukan arti yang negatif gitu kan. Atasan ke bawahan dia nggak satisfy kerjaan kamu dipecat, ya jangan kaget gitu. Nggak lagi ada kata-kata yang kayak di kampus, oh kamu nggak lulus, nggak gitu, langsung pecat, bodo amat ya, gitu ya. Ya kalau kamu ngelanggar pun ya pecat, nggak ada lagi yang kayak nggak presensi nggak masuk cuma ngulang mata kuliah, nggak ada. Coba deh nanti deh ya kalau kerja. Tapi ya di sini saya mulai mengenalkan real life nih gitu. Tapi bahkan saya nggak tahu dari kalian mungkin nanti akan ada jadi pengusaha animasi gitu ya. Mungkin kayak Pak itu bukan passion kami Pak gitu kan. Kan nggak harus semuanya. Emangnya kamu yakin semua jadi PNS, guru, PP3K? Come on, see the real life. Coba lihat kenyataan. Ngerti kan? Lihat kenyataan. Emangnya semua akan jadi ngajar? Belum tentu.
Gitu kan. Emang semua yang ngitungin animasi ya belum tentu ya, makanya kita belajar. Semua probability itu bisa terjadi. Gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin dosen lain sudah mengajarkan real life. Kalau kami di Ilkom ada mata kuliah DDP kan, kalau di kalian tuh algoritma pemrograman, DDP itu dasar-dasar pemrograman, itu ada yang melesetin kalau itu dasar-dasar penghidupan. Itu dasarnya untuk kerja di IT pemrograman. Nah, ini mungkin ya kalian harus mulai sadar itu. Pokoknya beneran, ini hidup kalian pakai logika yang bagus, ya kan? Dan bahkan gini, kalian mungkin pernah protes ketika satu kejadian tidak nyaman untuk kalian, walaupun itu baik. Pernah tidak kalian protes satu kejadian yang sangat nyaman buat kalian, ya kan, sangat memanjakan, nilai kalian bagus, atau di satu mata kuliah aja eksplisit langsung nih, tapi sebenarnya kontennya nggak ada. Konten tuh bukan kayak isi ngajar nih, tapi kalian nggak belajar apa-apa di sana. Pernah nggak kalian protes? Padahal bisa jadi hal yang baik, yang terlihat baik untuk kalian itu tidak baik untuk kalian, dan terlihat sulit atau tidak baik mungkin itu baik untuk kalian. Jadi use your logic, benar-benar pakai logika kalian. Ya hati dipakai, tapi logika kalian juga sambil dipakai, dan coba resapi, lihat ke depan. Gitu ya. Lihat ke depan, ini gunanya apa sih? Kalau saya sih minimal ketika kalian nggak punya duit nanti, lagi bete ini, ya nggak uang yang gede ya, tapi nggak ada uang, lagi libur nggak ada uang sama sekali, ya diaktifin tuh Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kalian kerjain project, ya kan. Minimal jajan nggak minta orang tua. Kalau nggak dapat lagi ngajar privat gitu, seperti itu. Kalau ini saya waktu ya dari SMA saya sudah kerja, kerja sambil kuliah. Walaupun ya alhamdulillah sih, mungkin orang tua berkecukupan, dua-duanya PNS ya kan. Ya kamu bisa bayangin dua-duanya PNS, mereka punya jabatan, ya saya tidak terbiasa untuk minta sepeser pun sama mereka. Saya punya prinsip, jika tidak bisa memberi, minimal saya tidak minta. Tuh, dari kecil ya, kalau nggak daripada nyusahin ya minimal nggak minta lah gitu ya. Kalau minjem ya berusaha dibalikin dah, ya, sama orang. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kalian sangat hebat. Kalian luar biasa. Semoga minggu depan semakin hebat lagi. Dan selamat berjuang para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Semangat.